Jeffrey Preston Bezos, dikenal dengan Jeff Bezos, adalah tokoh pengusaha terkaya di dunia dalam sejarah modern saat ini. Ia adalah pendiri sekaligus direktur utama pada perusahaan teknologi terbesar di dunia Amazon.com. Perusahaan yang telah bergerak di bidang penjualan online. Didirikan sebagai situs yang menjadi model penjualan online. Seiring berjalannya waktu, situs Amazon yang didirikannya ini berkembang dan telah membawa kesuksesan bagi Bezos di era.com. Karena Amazon telah mengungguli pesaingnya dan menjadi pemimpin perusahaan e-commerce. Bezos telah terdaftar sebagai jajaran orang terkaya di dunia selama 9 tahun berturut-turut. Karena saham kekayaan dari Amazon.com. Bezos juga berhasil mendirikan perusahaan Blue Origin, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan angkasa luar pada tahun 2004. Berikut kutipan inspiratif dari seorang Jeff Bezos yang dapat memotivasi bagi kita untuk memuliakan pelanggan dan meraih sukses. Saya lebih senang mewawancarai 50 orang dan tidak mempekerjakan siapapun daripada mempekerjakan orang yang salah. Setiap orang yang bermaksud baik dan penuh pertimbangan yang kami tanyai menyuruh kami untuk tidak melakukannya. Kami mendapatkan nasihat yang baik, tapi kami mengabaikannya. Itu kesalahan kami. Tetapi, kesalahan itu berubah menjadi salah satu hal terbaik yang terjadi dalam perusahaan. Banyak orang, tidak termasuk saya, mengira bahwa kehidupan berjalan hanya untuk saat ini. Saya kira Anda mestinya berpikir mengenai waktu yang membentang di hadapan Anda dan berusaha memastikan bahwa Anda merencanakannya dengan cara yang akan membuat Anda sangat puas. Cara ini berhasil pada saya. Untuk setiap pemimpin dalam perusahaan, bukan hanya saya. Ada sejumlah keputusan yang dapat dicapai melalui data analisis. Keputusan macam itulah yang terbaik. Pengusaha perlu bersikap realistis. Jadi ketika Anda menulis rencana bisnis Anda dan jika sejak awal Anda percaya bahwa ada kemungkinan 70% rencana Anda gagal, hal itu akan meringankan beban Anda. Jika Anda memberitahu dunia luar bahwa Anda sedang melakukan pendekatan jangka panjang, maka orang-orang dapat memilih untuk ikut bergabung. Jika Anda memikirkan jangka panjang, Anda dapat menghasilkan keputusan yang sangat baik yang tidak akan Anda sesali. Saya tahu bahwa jika saya gagal, saya takkan menyesalinya, tetapi saya tahu satu-satunya yang akan saya sesali adalah jika saya tidak mencoba. Sebuah merek untuk sebuah perusahaan seperti sebuah reputasi untuk seseorang saja. Anda mendapatkan reputasi dengan mencoba melakukan hal-hal yang sulit dengan baik. Batas Anda adalah kesempatan saya. Kerja keras, bersenang-senang, dan buat sejarah. Pandanglah pelanggan kita sebagai tamu yang diundang ke sebuah pesta dengan kita menjadi tuan rumah. Sudah menjadi tugas kita untuk memberikan pengalaman yang sedikit lebih baik kepada pelanggan. Akan selalu ada keberuntungan terlibat dalam penemuan. Bukan sebuah eksperimen namanya jika Anda tahu itu akan bekerja. Hal lain yang saya rekomendasikan kepada orang-orang adalah untuk selalu berpikir jangka panjang. Saya kira hal ini banyak mengundang kontroversi. Jika Anda ingin dimengerti setiap saat, maka jangan lakukan sesuatu yang baru. Jika Anda menciptakan pengalaman yang luar biasa, para pelanggan akan saling menceritakannya. Kata-kata yang keluar dari mulut sangat berkuasa. Kegagalan yang datang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penemuan ini tidak opsional. Kita keras kepala pada visi kita, fleksibel pada rincian. Jika Anda memutuskan bahwa Anda hanya akan melakukan sesuatu yang Anda tahu akan berfungsi, maka Anda akan meninggalkan banyak peluang di atas meja. Jika Anda tidak keras kepala, Anda akan segera menghentikan percobaan Anda. Dan jika Anda tidak fleksibel, Anda akan membentur-benturkan kepala ke dinding dan takkan melihat solusi yang berbeda atas masalah yang sedang Anda coba atasi. Kadang-kadang kita mengukur keadaan dan melihat bahwa dalam jangka pendek penjualan kita akan terpukul. Toh kita tetap melakukannya. Lonceng kematian bagi perusahaan adalah untuk memuliakan masa lalu, tidak peduli seberapa bagus itu. Pertanyaan umum yang akan ditanyakan dalam bisnis adalah, mengapa? Itu pertanyaan yang bagus, tapi pertanyaan yang sama berlaku adalah, mengapa tidak?